Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Lauza Bisadani, NIM 23115414 dari kelompok 10. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek kelompok kami bernama Sobat, Aplikasi Kesehatan Mental. Proyek ini dikerjakan oleh 5 orang dari kelas IF04, yaitu Nafa Lauza, saya sendiri, kedua Mas Arya, ketiga Mas Anung, keempat Mbak Cleova, dan terakhir Mbak Eria. Profil perusahaan. Sobat adalah platform fintech yang menyediakan chatbot AI berbahasa Indonesia dengan fitur self-assessment, konten edukatif, edukasi, sistem pembayaran, koin, dan koneksi ke psikolog berlisensi. Nah, latar belakang. Kami mengidentifikasikan beberapa permasalahan berdasarkan di masyarakat Indonesia. Pertama, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental masih relatif rendah. Kedua, banyak individu mengalami stres dan kecemasan namun tidak mengetahui kemana mencari bantuan yang tepat. Yang ketiga, akses terhadap layanan psikolog atau konselor sangat terbatas karena faktor biaya yang mahal, lokasi yang jauh, dan waktu yang tidak fleksibel. Namun, kami juga melihat peluang besar penggunaan smartphone dan internet di Indonesia terus meningkat. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental berkembang pasca pandemi, dan belum banyak platform yang menyediakan layanan terintegrasi antara edukasi, self-assessment, dan konsultasi personal dan satu tempat. Dari analisis ini, lahirlah ide Sobat. Visi, misi, dan core values. Visi Sobat adalah menjadi platform kesehatan mental digital yang mudah diakses, terpercaya, dan mampu memberikan dukungan emosi secara cepat melalui teknologi chatbot. Misi kami ada 3 poin. Meningkatkan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau untuk mahasiswa, mencapai pertumbuhan melalui chatbot yang akurat dan empati, serta membangun kemitraan dengan psikolog berlisensi dan institusi kesehatan. Core value kami ada sobat suportif, artinya memberikan dukungan emosional tanpa stigma. Openness mendorong komunikasi yang aman, beneficial mengutamakan manfaat nyata, accessibility memastikan mudah digunakan, dan Province menjaga kerahasiaan data. Yang analisis spesial. Kami melakukan analisis spesial untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis kami. Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan eksternal cukup mendukung pertumbuhan platform kesehatan digital seperti Sobat. Vice First Order menggunakan framework First Order, kami menganalisis tingkat persaingan di industri, ancaman dari pendatang baru, tergolong tinggi karena mudah mendirikan produk digital namun sulit membangun kepercayaan. Ancaman substitusi juga tinggi dengan adanya berbagai alternatif. Kekuatan pemasok tinggi karena keterbatasan psikolog berlisensi. Kekuatan pembeli sedang meskipun konsumen punya banyak pilihan, loyalitas dapat terbentuk. Persaingan langsung tinggi dengan kompetitor yang terus bermunculan meskipun kompetitif. Ada peluang untuk diferensiasi dan inovasi. Analisis internal dan eksternal. Dari analisis internal, kekuatan sobat terletak pada kemudahan akses 24/7.
biaya yang lebih terjangkau, dan memanfaatkan maaf, memanfaatkan teknologi digital terkini. Kelemahan kami adalah keterbatasan psikolog partner, kebutuhan investasi pengembangan yang besar, dan pentingnya membangun kepercayaan pengguna. Jadi, sisi eksternal, peluang datang dari meningkatnya kesadaran kesehatan mental, pertumbuhan pengguna smartphone, dan dukungan digitalisasi layanan kesehatan dari pemerintah. Ancaman ancaman mencakup persaingan dari kompetitor baru, risiko keamanan cyber, dan perubahan regulasi secara keseluruhan. Peluang lebih besar dari ancaman yang dihadapi. Berdasarkan perhitungan matriks IVE dan EV, hasil menunjukkan bahwa kondisi internal sobat cukup kuat di lingkungan eksternal menguntungkan. Hal ini memberikan sobat peluang signifikan untuk berkembang apabila strategi dieksekusi dengan baik. Analisis SWOT. Analisis SWOT, kami menunjukkan bahwa kekuatan kami adalah akses mudah 24/7, biaya terjangkau, dan teknologi inovatif. Maaf, inovatif. Kelemahan meliputi jumlah profesional yang terbatas dan keamanan sistem yang perlu dijaga. Perlu mencakup kesadaran kesehatan mental yang meningkat dan pertumbuhan pasar digital. Ancaman adalah munculnya kompetitor baru, risiko keamanan, dan perubahan regulasi. Analisis ini menjadi dasar pengembangan strategi kami. Strategi SWOT. Nah, dari analisis SWOT kami mengembangkan strategi SO. Kami melakukan kampanye edukasi, program kampus care, dan promosi klien. Strategi WO kami mengikuti program inkubasi, mencari funding, dan membangun partnership, serta ST kami memperkuat diferensi chatbot dan mempertahankan kapasitas layanan. Strategi WT kami mengimplementasikan keamanan data yang kebijakan privasi yang ketat dari awal. Strategi portal. Kami memiliki strategi genetik portal berupa diferensiasi. Alasan kami pertama, kami menargetkan segmen spesifik yaitu mahasiswa yang berusia 18 sampai 30 tahun dengan stres akademis. Kedua, produk kami memiliki keunikan yaitu chatbot AI yang empati dan natural. Eh, Ketiga, dalam kesehatan mental yang sensitif, pengguna lebih mengutamakan kepercayaan dan empati dibanding harga murah. Oleh karena itu, strategi diferensi lebih efektif dibanding kompetisi harga. Next. Untuk strategi pertumbuhan, kami menggunakan asymmetry dengan 4 strategi market penetration, meningkatkan pengguna melalui promosi di segmen yang sudah ditargetkan. Market development meliputi ekspansi ke kota lain. Oh, maaf. Saya akan baca ulang dari market development meliputi ekspansi ke kota lain dan institusi produk development fokus pada pengembangan fitur baru seperti video call konsultasi, dan yang terakhir itu diversification
Pengembangan layanan B2B merupakan program kesehatan mental inti- institusional. Untuk keluar dari persaingan intensif, kami menerapkan Blue Ocean Strategy menggunakan metrik IRRG. IRRG. Implementasi kami menghilangkan biaya langganan wajib dan interaksi yang kaku. Reduce. Kami kurangi waktu tunggu dan biaya layanan. Price kami tingkat lebih fleksibilitas pembayaran dan kualitas chatbot. Kami ciptakan aksi ekosistem sinergi antara AI dengan psikolog serta program sobat kampus care. Tujuan strategi sobat ada tiga. Eh, eh, maaf. Tujuan seri sobat untuk 3 tahun mencakup implementasi keamanan data, meluncurkan MVP di Yogyakarta, kemitraan dengan 100 psikolog dan 50 rumah sakit, seperti bisa dalam program inkubasi pelatihan model AI dengan data real, ekspektasi nasional dengan target 50.000 pengguna aktif, pengembangan model B2B, dan penguatan tim internal. Kami menetapkan KPI untuk, oh maaf, eh, kami menetapkan KPI untuk memantau kinerja bisnis. Metrik utama meliputi user acquisition rate, user relation rate, customer satisfaction score, dan conversion rate untuk memastikan kami tetap on track dengan target yang diterapkan. Yang ditetapkan. Roadmap implementasi kami dibagi menjadi 3 tahun. Tahun pertama fokus pada validasi produk dan keamanan data. Tahun kedua fokus ke integrasi ekosistem dan akuisisi partnership. Tahun ketiga fokus pada ekspektasi nasional dan pengembangan model B2B sebagai proyek utama. Kesimpulan, Sobat memiliki kekuatan solid, peluang pasar yang besar, dan strategi yang jelas untuk menjadi pemimpin di industri mental health teknologi Indonesia. Strategi diferensiasi kami fokus pada kemudahan akses, konten berkualitas, chatbot yang empatik, serta membangun kepercayaan pengguna dengan roadmap 3 tahun yang realistis. Kami yakin sobat dapat mencapai tujuan berkelanjutan dan memberi dampak sosial yang bermakna. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.